adik-adik semua yang berada di mana saja. Senang sekali berjumpa lagi dengan adik-adik. Apalagi melihat adik-adik semua yang begitu sukacita dan bersemangat untuk beribadah. Nah, karena kita akan memulai ibadah saat ini, Kak Tres mengajak kita semua mengambil sikap yang tenang, semua duduk yang rapi, tidak ganggu kakak, adik, atau teman di sebelah kalian. Juga tidak sambil makan atau minum ya. Dan mari kita semua siapkan hati kita untuk beribadah kepada Allah kita yang kudus dan mulia. Sebelum kita beribadah, mari kita berdoa mohon tuntunan Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami mau mengucap syukur karena pada hari ini kami boleh diberi kesempatan untuk beribadah lagi. Tuhan Yesus tolong kami agar kami dapat mengikuti ibadah ini dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa pada Bapa di surga. Amin. Adik-adik, kita patut bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sangat baik bagi kita. Setiap hari Bapa di surga membuat kita bertumbuh menjadi anak-anak Tuhan yang baik dalam sikap, tutur kata, dan perbuatan kita. Bapa di surga selalu menolong kita untuk melakukan sesuai dengan kehendak-Nya. Mari kita menaikkan pujian ini sebagai tanda syukur kita.
Hai adik-adik yang manis, sudah siap dengarkan cerita? Kak Tres mau bertanya nih kepada kalian, siapa yang suka makan buah? Coba sebutkan buah-buah kesukaan kalian. Ya, ada yang suka apel, ada yang suka jeruk, ada yang suka anggur, duku, semangka, rambutan, salak, lengkeng, pisang, dan masih banyak lagi buah yang lain. Tapi, apakah kalian tahu dari mana asal buah itu? Dapatkah pohon apel menghasilkan buah jeruk? Atau anggur menghasilkan buah pisang? Tentu saja tidak ya adik-adik. Allah menciptakan pohon apel menghasilkan buah apel. Dan pohon anggur menghasilkan buah anggur. Begitu juga dengan buah yang lain. Seperti biji dari buah apel ini yang Kak Tres potong. Apa yang akan terjadi jika kalian menanam biji-biji ini dan memberi perhatian yang baik, seperti menyiramnya dengan teratur, memberi pupuk, mendapatkan sinar matahari yang cukup, dan memangkas ranting atau dahan yang kering? Tentu saja biji-biji ini akan bertumbuh menjadi tanaman. Dan ketika tanaman atau pohon itu sudah bertumbuh hingga besar, apa yang akan kita petik dari pohon ini? Ya, tentunya biji apel yang kita tanam akan tumbuh menjadi pohon apel yang besar dan menghasilkan buah apel yang enak dengan banyak biji di dalamnya. Sama seperti yang kita tanamkan tadi. Nah, adik-adik yang manis, dalam keluarga manusia, kita sama seperti keluarga tumbuhan. Kok bisa sama ya? Kita kan bukan buah. Ya adik-adik, maksudnya seperti biji buah apel yang ditanam menghasilkan buah apel yang baik. Begitu juga kita, wajah, warna kulit, sifat, cara berbicara, cara berjalan, cara berpakaian kita lebih menyerupai orang tua kita. Siapa di antara kalian yang mirip dengan orang tua kalian, dengan ayah atau ibu kalian? Tentu semua pasti sama kan, mirip dengan orang tua kalian. Nah, begitu juga dengan keluarga Allah. Semua anak dalam keluarga Allah memiliki Bapa di sorga. Allah telah mengutus anaknya untuk menebus dosa kita. Dan setiap kita yang percaya akan menjadi anak-anak Allah. Allah telah mengutus Roh Kudus untuk menolong kita agar kita dapat bertumbuh menjadi anak-anak Allah yang baik. Menjadi anak-anak Allah yang taat. Seperti yang dikatakan Yesus di dalam kitab Matius 7 ayat 16. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah arah dari rumput duri? Nah, adik-adik, suatu hari Tuhan Yesus dan murid-muridnya sedang berkumpul di atas bukit. Yesus mengajarkan mereka tentang bagaimana caranya bertumbuh dalam keluarga Allah. Yesus bertanya kepada mereka, dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari semak belukar? Tentu kita semua sudah tahu kan adik-adik jawabannya. Seperti waktu awal Kak Tres bicara tadi, tentang dari mana buah itu berasal. Bahwa tanaman selalu menghasilkan buah dari jenis yang sama. Pohon ara menghasilkan buah ara. Pohon anggur menghasilkan buah anggur. Dan kita tidak akan menemukan buah anggur dari semak duri. Adik-adik, Yesus juga mengajarkan kepada murid-muridnya bahwa pohon yang baik akan menghasilkan buah yang baik, yang manis dan enak. Tetapi pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik, yang masam dan tidak enak. Kenapa ya adik-adik Yesus berkata seperti itu? Apa maksudnya ya adik-adik? Adik-adik, karena Yesus ingin setiap orang mengetahui bahwa dari cara orang berbicara dan bertindak dapat menunjukkan apakah orang itu termasuk keluarga Allah atau tidak. Nah adik-adik, mari kita renungkan sejenak. Apa yang orang-orang pikirkan ya ketika mereka mendengar kata-kata kita yang berdosa, seperti makian, menghina,
berbohong, mengumpat, juga melihat tindakan-tindakan kita yang buruk seperti memukul, menendang, marah, mencuri, melempar, dan perbuatan yang lainnya. Bukankah semua kata-kata dan tindakan yang salah menunjukkan bahwa kita bukan anak-anak Allah? Tetapi sebaliknya, kita ini kan anak-anak Allah. Adik-adik, katres, kita semua anak-anak Allah. Ayo coba, siapa yang mau katakan bahwa dia bukan anak Allah? Katres tidak percaya. Katres percaya bahwa kalian sudah menjadi anak-anak Allah. Allah ingin agar dari cara kita berbicara, bertindak, melakukan sesuatu, kita harus menunjukkan bahwa kita adalah anak-anak Allah. Karena setiap kata-kata dan perbuatan kita yang baik datangnya dari Allah, yang bekerja dalam hidup kita dan menunjukkan bahwa kita adalah bagian dari keluarga Allah. Ingat ya adik-adik, semua kata-kata dan perbuatan baik kita dapat kita lakukan karena Allah yang menolong dan memampukan kita untuk berbuat baik. Sama seperti bayi-bayi kecil, mereka membutuhkan makanan dan kasih sayang dari orang tua mereka. Kita, anak-anak dalam keluarga Allah, juga membutuhkan Roh Kudus untuk menolong kita tumbuh dalam keluarga Allah. Ketika kita hidup taat dan percaya, kita menjadi bagian dari keluarga Allah. Tentunya kita akan memuliakan Bapa di sorga. Ayo adik-adik, mulai sekarang mari kita berjanji untuk menghasilkan buah-buah yang baik lewat kata-kata dan perbuatan kita. Katres juga mau berjanji untuk menghasilkan buah-buah yang baik. Nah, adik-adik, sampai di sini cerita Katres. Katres berharap kita dapat menghasilkan buah-buah yang baik mulai saat ini. Nah, adik-adik yang manis, untuk membantu kita mengingat firman Tuhan hari ini, mari kita sama-sama menghafalkan ayat hafalan berikut ini. 1 Yohanes 3 ayat 1a. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Kita ulangi sekali lagi ya. 1 Yohanes 3 ayat 1a. Lihatlah betapa besar kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Aktivitas kita pada minggu ini adalah untuk kelas kecil seperti ini, dan untuk kelas besar seperti ini. Adik-adik, demikian ibadah kita pada minggu ini. Mari kita sama-sama tutup dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami mau mengucap syukur karena pada hari ini kami boleh belajar tentang buah yang baik di dalam keluarga Allah. Tuhan tolong kami mau berjanji, kami mau menjadi anak-anak yang menghasilkan buah yang baik. Sehingga lewat kata-kata kami, lewat tindakan kami boleh menunjukkan bahwa kami adalah anak-anak dari keluarga Allah. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa pada Bapa di surga. Amin. Pesan Katres kepada adik-adik semua, jangan lupa hafal ayat hafalannya ya. Tugasnya juga dikerjakan dan dikumpulkan paling lambat hari Senin nanti. Tetap setia beribadah dan beritakanlah kabar tentang Yesus kepada orang-orang di sekitar kita melalui kata-kata dan perbuatan kita yang baik. Mari kita sama-sama katakan, buah yang baik karena aku keluarga Allah. Sampai jumpa adik-adik semua.